Sleep training kalau dilakukan oleh orang tua, kalau secara teori sih tidak ada batasannya ya. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai anak berhasil untuk tidur mandiri ya. Harus dilihat juga kondisi sleep training ini, kalau anak yang memiliki penyakit kronis itu mungkin membutuhkan waktu lama. Misalnya anak yang memiliki kasus alergi ya di kulit, dermatitis. Nah itu biasanya pada malam hari gejalanya akan kelihatan, terasa oleh anak ya, karena dia sedang tidur. Nah, itu bisa menyebabkan anak sering terbangun pada malam hari. Nah hal-hal tersebut bisa memanjangkan waktu untuk belajar tidur mandiri. Jadi boleh kita ajarkan hari ini, kemudian belum berhasil, kita ulang lagi besoknya. Jadi tidak ada ketentuan waktu berapa lama ya, tapi intinya tidak boleh menyerah dan harus konsisten ya. Jangan kalau pada saat libur boleh deh tidur bareng lagi sama orang tua ya, itu harus tetap konsisten. Yang memang sulit adalah pada saat anak yang mendapatkan ASI sampai 2 tahun, yaitu melakukan sleep trainingnya itu cukup panjang karena dia tidur identik dengan menyusu dan selalu ada ibunya ya. Jadi itu cukup sulit untuk memisahkan atau membuat anak tersebut mandiri. Kadang-kadang tadi yang extension itu yang cukup tegas gitu ya. Jadi kalau nangis dibiarkan, nah itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi kalau orang tua tidak tega ya, kita pakai metode yang gradual ya. Jadi perlahan, kalau masih menangis tetap kita bantu ya. Jadi tidak ada limitasi waktu, tapi diharapkan pada usia sekolah dasar anak harus tidur mandiri ya. Paling tidak dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. Karena saya punya beberapa kasus sampai anak usia sekolah dasar masih tidur bareng-bareng orang tuanya. Yaitu yang diharapkan tidak terjadi. Beberapa kendala memang sering ditemukan pada orang tua ya. Terutama yang pertama sih kalau memang sarana prasarana ya di rumahnya memang terbatas kamar tidurnya. Ya paling tidak sleep trainingnya memisahkan tidur dalam satu tempat tidur ya, jadi dipisahkan. Mungkin kalau ruangan kamar tidak ada itu jadi kendala ya. Kendala yang kedua adalah sebenarnya sifat ya, atau bukan sifat ya, perilaku orang tuanya yang tidak tega bila mensapih anaknya untuk tidur mandiri ya. Kadang-kadang orang tuanya yang merasa kasihan ya, dan merasa anaknya belum besar-besar sehingga dia maunya anaknya ada di sampingnya. Jadi memang orang tua harus diberikan edukasi, minimal pada usia 2 tahun harus diperkenalkan untuk tidur mandiri ya. Kalau belum bisa tidur malam hari, tidur siang hari. Dia paling tidak punya tempat tidur di kamar orang tuanya ya, berusaha untuk tidur sendiri. Kemudian waktu ya, tidak konsisten terhadap waktu. Nah kendala itu biasanya terjadi kalau pada hari libur atau hari tidak ada kegiatan formal, bisa lebih loose ya, bisa bangunnya juga siang sekali, tidurnya lebih lama, lebih malam ya, sehingga itu bisa menyebabkan sleep training yang sudah diterapkan kembali lagi hilang. Kita mulai lagi dari awal ya. Dan juga mungkin kendalanya kalau anak tadi ada sakit yang sifatnya kronis ya, yang jangka panjang, anak yang sering asma terbangun pada malam hari, kemudian gatal-gatal atau sering batuk pilek pada malam hari, sehingga kadang-kadang dia terbangun sehingga sulit tidur dengan sendirinya karena mungkin butuh obat-obatan yang dia minum. Yaitu beberapa kendala yang bisa kita hadapi bila kita melakukan sleep training.